Oke guys, balik lagi di channel gue bersama gue Cakra. Ya, kali ini gue pengen update konten dan mungkin kontennya agak sedikit berbeda dari biasa kan. Kalau biasa game atau enggak sharing time atau yang lain-lain, mungkin ini sedikit agak menyimpang karena sebenarnya ini isengan gue doang sih. Karena ini tuh sebenarnya hobi gue. Ya, seperti yang kalian lihat di belakang sana, di belakang gue udah ada akuarium. Ya, kalau misalnya dari sini sih kelihatannya bersih sih, nggak kotor. Tapi sebenarnya akuariumnya tuh udah kotor banget. Jadi gue pengen nyuci akuarium ya, jadi isi kontennya tentang nyuci akuarium. Ya ini hobi sampingan gue aja sih, dan gue pengen upload ini iseng buat kalian, siapa tahu ada juga yang suka sama akuarium. Dan gue nggak tahu nih bakal gue set ulang atau cuma gue bilas aja, tapi kita cek dulu akuariumnya. Oke guys, jadi kita cek akuariumnya dulu ya. Nah, sebenarnya udah jam 3 subuh sih. Ini bisa kalian lihat di sini air kan udah mulai berkurang dan ini udah mulai jadi ada lumut-lumutnya gitu, ya kan. Nah, terus kalau kita lihat ke bawah sini nih juga udah ada mulai lumut-lumut, dan ini kan pasirnya putih sebenarnya, terus ada kayak kuning-kuning gitu, itu sebenarnya sisa makanan ya. Nah, kenapa harus segera dicuci atau dibilas air yang diganti? Karena buat kalian yang melihara akuarium itu, kalau misalkan kalian habis ngasih makan, nah kalau misalnya sebenarnya ngasih makan tuh harus kadarnya harus sesuai, karena kalau misalkan makanannya kebanyakan juga, nah sisa-sisa makanan itu kan jatuh tuh, ya kan. Nah sisa makanannya itu entar kalau misalkan nggak kemakan terus mulai numpuk-numpuk di bawah, nah itu bakal jadi racun sendiri buat airnya. Jadi ada kandungan apa ya gitu yang akhirnya bikin kualitas si air ini nggak akan bagus. Nah ini desain awalnya seperti ini ya, jadi pengen gua rombak. Nah cuma gue bingungnya apa, kalau misalnya gua rombak, gua kuras abis airnya, gua keluarin ikannya dan gua ngedesain baru, mungkin bentuk pasir atasnya nggak akan putih lagi, karena di sini gua sebenarnya pakai pasir hitam ya. Ini pasir hitam, terus cuma gue tutupin lapisan pasir putih doang. Nggak tahu gimana jadinya ya, pokoknya kita mulai aja dulu ya. Kita keluarin dulu ikan-ikannya. Oke, let's go. Nah, buat kalian semua yang suka pengen punya akuarium atau suka ikan, kalian pengen melihara ikan dan pengen punya akuarium ya, sebenarnya akuarium itu merawatnya tuh simple, nggak seribet mungkin yang ada di video ini. Cuma jadi yang penting tuh kuncinya adalah satu, lu rajin. Karena sebenarnya yang penting lu rajin ganti filternya, ngebersihin filternya ya seminggu atau 2 minggu sekali. Terus ganti airnya seminggu sekali ya, dan ganti itu nggak sampai habis sebenarnya, cuma ganti ya bertahap sih. Jadi awal itu lo bisa ganti cuma seminggu pertama 20% dari total air dulu, volume airnya. Habis itu 30%, minggu selanjutnya ntar bisa sampai ya bagusnya sih ntar kalau udah biasa 2 minggu sekali diganti airnya 50% juga udah bisa sih. Nah karena kan ikan butuh beradaptasi juga sama airnya ya kan. Nah habis itu cuma kendalanya kenapa di gua ini sampai kayak kotor banget, karena guanya males. Jadi kadang suka gue biarin dulu, terus ini nggak gue bersihin, sekalinya nggak bersihin, jadi harus sekalian kayak gini, jadi cukup ribet ya. Terus ya ini juga kalian bisa lihat nih tanaman-tanaman di sini banyak yang copot-copot, jadi gue kayaknya mau benerin sekalian, jadi mungkin dibongkar kali ya. Sebenarnya gue nggak sayang sih kalau mau dibongkar semua. Gue coba dulu bersihin dulu. Kalau misalnya sisa-sisa makanan bisa keangkat dan bisa bersih, mungkin gue cuma nguras doang. Tapi kalau ada kata nggak bisa ya bersihin total deh, mau nggak mau resiko. Udah, kita mulai aja ya. Pokoknya persiapannya tuh yang penting kalian ada ember, terus kalau ini kayak penyedot airnya, pembersih airnya, jadi untuk ngurangin airnya. Nah kalau ini gue mau buat untuk ikannya sih sebenarnya. Jadi kalau untuk pertama itu, kalau buat kalian yang ikan yang mau bisa, kalian bisa ngambil airnya dari akuarium itu sendiri. Kenapa dari akuarium itu sendiri? Karena kalau misalnya kalian ngambil air baru atau air dari keran, ikannya nanti kaget sama airnya. Jadi jangan berpikir kayak yang namanya ikan yang penting di air terus bakal bisa hidup itu aja, enggak sih. Jadi dia butuh airnya, ikan itu butuh beradaptasi dengan airnya. Jadi kita udah pakai air yang udah ada dulu dari akuarium, jadi mereka nggak kaget nanti. Oke, kita ambil dulu ikan-ikannya ya. Yang ini kayak gue percepat aja ya. Oh, oke guys, tadi jadi ikannya udah gue pisahin semua ya. Terus sekarang akhirnya yang tadi niatnya cuma mau nguras doang, akhirnya ya dibongkar total. Dan itu kan
kayak tadi gue bilang, yang pertama itu kan pasirnya putih nih, masih kelihatannya ada yang pasir-pasir putihnya. Karena di bawahnya pasir hitam, alasnya kalau dicuci ya nggak bisa dipisahin masing-masing, ya akhirnya campur. Jadi pasirnya warnanya seperti ini guys. Dan ini kayak gue masih ngecoba mau gimana bentuknya. Gue sih rencananya kayaknya di sudut kanannya mau gue level lebih tinggi, di bawahnya low. Dan oke, kita coba setup dulu ya guys. Guys, jadi kurang lebih ngeset view-nya kayak gini nih, masih banyak pasir-pasirnya ya. Belum, nggak tahu nih hasilnya bakal gimana karena kayak yang udah bingung mau di set gimana lagi. Ya emang kelihatannya agak creepy gitu ya, berantakan ya, akar-akar doang. But coba kita isi air dulu ya. Oke guys, jadi ini udah diairin. Ya udah gue isi airnya, cuma masih butek karena masih awal banget. Mungkin gue tadi isi airnya terlalu buru-buru juga. Dan ya ini sebenarnya belum beres. Jadi ini masih, sekarang kita masuk ke tahap kita ngegarmin dulu airnya, terus kasih penjernih air, terus kayak vitaminnya biar ikannya nggak pada sakit. Dan mungkin gua akan diemin dulu beberapa jam sampai airnya udah agak jernih dikit, baru gua masukin ikannya. Dan mungkin airnya juga nggak akan langsung bening, karena kalau untuk bening butuh waktu sekitar 2 harian. Jadi 2 hari lagi mungkin gue baru bakal ngetek video pas udah airnya agak sedikit bening ya. Oke. Tada! Ya guys, jadi ini adalah hasil akuariumnya setelah kurang lebih hampir 2 jam setelah diisi air. Ya, bisa kalian lihat dibandingkan dengan yang sebelumnya, tampak biasa aja. ya, yang penting airnya udah bersih lah, udah jernih lah, jadi udah agak enak lihatnya. Ini sebenarnya belum jernih 100% sih. Nah, ini sedikit sharing aja buat teman-teman yang kalau misalkan kalian pengen bikin akuarium di rumah ya, pengen melihara ikan, terus kayak pengen bikin semi aquascape kayak gini. Ini kenapa gue bilang semi aquascape, karena kalau aquascape tuh umumnya biasa dia tanamannya banyak, lengkap, terus pakai CO2 segala macam. Ini gue nggak pakai CO2 sama sekali. Cuma di sini semua komponennya itu komponen alam, nggak ada yang kayak tanaman palsu atau apapun. Itu tanamannya asli semua, tanaman hidup. Batu-batunya pun batu alam, termasuk juga ranting-ranting akar-akarnya itu juga sama. Dan ini gue pakai pasir Malang perpaduan sama ya, alhasil pakai pasir laut tadi, karena kan sebenarnya atasnya pasir laut, bawahnya pasir Malang. Cuma karena kalau dicuci nggak bisa misahin satu-satu ya, akhirnya kecampur kayak gini. Dan seperti inilah hasilnya. Nah, buat kalian yang pengen bikin akuarium, hal-hal dasar yang harus kalian perhatikan tuh pertama seperti ini. Komponennya kalian pakainya apa aja. Kalau kalian pakai komponen alam, pastikan itu kalian dilengkapi beberapa alat pendukungnya ya. Ini kita bahas dulu sedikit. Jadi kalau misalnya kalian yang masih pemula, pertama ketika kalian pakai komponen alam kayak pasir kayak gini, ketika kalian nuangin airnya kalian harus pelan-pelan. Jadi biar si debu dari si pasirnya nggak ngangkat dan airnya lebih cepat jernihnya. Jadi nggak terlalu lama buteknya, kurang lebih seperti itu. Nah, terus juga jangan lupa kasih garam ikan. Fungsi garam ikan sendiri adalah untuk mengatur kadar airnya agar menetralisir kadar si air lah kalau gue bilang ya. Gue bingung jelasinnya kayak gimana, tapi simpelnya adalah menetralisir kadar si air biar airnya tuh aman untuk ditinggali oleh si ikan. Terus pakai obat biru atau anti-itch tadi. Jadi pas udah gue diemin sejam airnya, gue kasih garam ikan, habis itu gue kasih obat biru atau anti-itch. Fungsinya untuk vitamin buat si ikannya biar nggak gampang kena white spot. White spot itu adalah penyakit ikan yang gampang banget menjangkit ikan-ikan. Jadi kalau satu ikan udah kena white spot, itu akan semuanya kena white spot karena itu jamur atau virusnya ada di seluruh akuarium. Jadi obat anti-itch atau obat biru tadi itu fungsinya mencegah penyakit itu. Karena kalau satu ikan udah kena white spot semuanya kena, itu akan mengurangi usia si ikan. Ikan akan cenderung cepat mati kayak gitu loh. Ya, untuk detailnya kalian bisa googling aja. Dan faktor lain yang penting yang pasti adalah pertama filter, karena filter itu kan mengatur sirkulasi si air ya kan. Jadi filter itu perlu banget. Nah, agar akuariumnya nggak cepat kotor juga. Nah, habis itu selanjutnya ada LED. LED itu fungsinya untuk cahaya, tapi pencahayaannya harus kalian atur. Jadi kayak sehari 8 jam doang kayak gitu. Fungsi cahaya itu agar tanaman-tanaman yang ada di akuarium kalian bisa berfotosintesis. Habis itu juga yang paling penting sih kalau menurut gue ini sih, ini ngaruh banget. Ini adalah water heater atau pengatur suhu air, biar suhu airnya tuh terjaga nggak terlalu dingin. Kenapa jangan terlalu dingin? Kalau terlalu dingin, bakteri-bakteri kayak yang menyebabkan white spot dan penyakit-penyakit lainnya itu cepat tumbuh. Nah, dengan adanya water heater, suhu air akan terjaga dan penyakit-penyakit itu nggak akan cepat tumbuh. Udah gitu ditambah si ikan akan merasa nyaman tinggal di airnya. Bisa kalian lihat ini kan ikannya udah berenang kesana kemari, menandakan ikan sudah beradaptasi dengan air.
Nah, untuk komposisi akuariumnya sendiri apa aja kita cek yuk, kita lihat yuk, kita intip. Di sini ada ikan nih, yang ini dulu nih yang kuning-kuning ini, nah, gue nggak tahu ikan apa, aku lupa namanya. Nah, kalau ikan yang ekornya orange ini namanya ikan gapi, ya. Yang ekor-ekornya orange, nah ini gapi nih, ini gapi, ya ini gapi nih. Nah, kalau yang ini kata penjualnya sih Mian Hongkong, tapi ada nama lain lagi, cuma gue lupa apa, yang gue ingat itu doang. Terus di sini, nah ini ada udang juga. Udang ini adalah salah satu faktor penting di ekosistem akuarium. Karena kenapa? Jadi kalau kalian ngasih makan ikan, kadang misalkan kalian ngasihnya sebenarnya nggak boleh kebanyakan, tapi kadang pun kalau kalian ngasih makan ikannya terus andai kata kebanyakan, nah sisa-sisa makanan ikan itu kan kadang nggak kemakan tuh, terus jatuh ke bawah. Nah kalau dia jatuh ke bawah ngendap dan itu udah numpuk, itu bisa menjadi racun buat air di dalam akuariumnya itu sendiri. Nah, jadi fungsi udang itu adalah memakannya sisa-sisa makanan yang nggak kemakan sama si ikan. Jadi mengurangi pengendapan sisa makanan di dalam akuarium, kurang lebih seperti itu. Semoga penjelasannya cukup dimengerti ya. Jadi makanya di sini kenapa ada udang, ya. Terus abis itu, nah kalau ikan yang ini nih yang ekornya belang-belang terus hidungnya merah, ini namanya red nose, salah satu ikan kesukaan gua karena dia bentuknya lucu. Nah kalau yang ini nih yang badannya gede, yang warnanya silver, ini namanya ikan rainbow. Ini ikan rainbow. Ya, ini salah satu ikan hias yang cukup bagus karena tuh kalian bisa lihat warnanya bisa berubah-ubah gitu, jadi biru segala macam. Nah, abis itu ada nih yang lagi sibuk makan ini, ada ikannya namanya redfin. Ya, dia ikan redfin. Terus ini nih sebenarnya yang gelap-gelap ini adalah keong, guys. Ini adalah keong. Ya. Nih seperti ini adalah keong atau keong turbo sih sebutannya, kayak siput gitu. Fungsinya sama untuk makanin lumut-lumut di dalam akuarium, jadi akuarium nggak gampang kotor atau berlumut, malah memperlambat pertumbuhan si lumut. Ini yang biru-biru ini ikan neon, yang pink zebra, ya udang tadi kita udah lihat. Ini redfin. Nah yang ini algator, guys, yang panjang gede itu algator, fungsinya makanin alga-alga yang berasal dari tanaman, atau makanin lumut juga biar nggak gampang berlumut. Nah, kalian lihat nggak, guys, itu ada yang warnanya belang-belang nih. Nah ini namanya kulilots, jadi bentuknya itu dia kayak belut sih sebenarnya, kayak ular. Nah fungsinya ya memperindah akuarium aja sih, karena lucu dia tuh, jadi kayak ada belut gitu dalam akuarium. Nah ya kurang lebih kayak gitu, guys, komposisinya, jadi saling melengkapi ya. Jadi ada udang yang dengan fungsi makanin sisa-sisa makanan, ada si ada si siput atau keong turbo yang makanin lumut-lumut, ada algator juga pemakan alga, ya kan. Nah tuh kayak gitu tuh tadi kulilots. Nah terus tadi juga ini yang ekornya merumbai-rumbai ini sama nih gapi juga. Terus tadi ternyata pas gue cuci, emang ternyata si siput gue tuh lagi beranak, guys, banyak anaknya. Ini salah satunya nih tuh, jadi ada sekitar 5 atau 6 anak gitu ya. Kurang lebih segitu dulu, guys, video kali ini. Makasih lo yang buat kalian udah nonton, nemenin gue dari niatnya sih cuma nguras atau nyuci akuarium doang ya, tapi akhirnya dicuci semua dan akhirnya dibongkar dan disetting ulang. Dan ya seperti yang kalian lihat, hasilnya sangat biasa saja, tapi semoga bisa menginspirasi sebagian orang. Dan ya semoga video kali ini menghibur. Dan thank you, guys, for watching. Bye bye. Ramein ya di komen, kalau ada yang mau ditanya komen aja.